Tadi kan matematika dianggap menyeramkan ya. Sebenarnya bisa nggak sih kita mengubah stereotip tersebut? Dari sisi lain, atau mungkin dari sini deh, jangan dari sisi lain terlalu brutal. Ada bis lewat, dia mempersiapkan bahan, mengetahui teknik untuk mencapai atau membentuk suatu masakan yang nikmat, dan memperoleh masakan yang enak. Ibu, ayah, kenapa sih kita harus belajar matematika? Nala kan gak suka. Ketika kita berbicara tentang matematika, kebanyakan orang akan berpikir bahwa hal tersebut merupakan hal yang rumit. Dengan membayangkan kalkulus, statistika, atau bahkan perhitungan-perhitungan dasar seperti kali, tambah, bagi, kurang, atau mungkin teman-teman lebih mengenal dengan istilah kata baku, hal tersebut cukup mengerikan bagi sebagian besar orang. Sampai-sampai sebagian besar dari kita pernah berpikir, apa sih sebenarnya manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari selain operasi-operasi dasar seperti kata baku tadi atau kali tambah bagi kurang? Bukankah matematika hanya diperuntukkan untuk mereka yang bekerja di bidangnya? Lantas, jika benar begitu, muncul satu pertanyaan. Mengapa matematika itu diajarkan di berbagai tingkat pendidikan kita? Mulai dari FPB dan KPK di SD, fungsi kuadrat di SMP, hingga limit fungsi trigonometri di SMA. Well, pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya merupakan pertanyaan yang sangat wajar dan sangat umum untuk teman-teman pertanyakan. Oke, kita masuk sedikit ke bagian ininya nih. Matematika sebenarnya memang memiliki sedikit stereotip buruk, khususnya bagi kalangan atau masyarakat di Indonesia. Bagaimana tidak, pelajaran yang sering kali dianggap kalau kita meleng dikit, istilahnya papan tulis bakal penuh, atau kita akan kelewatan banyak, dan guru-guru yang seringkali dicap menyeramkan membuat kita mati-matian membenci pelajaran yang menyenangkan satu ini, teman-teman. So, setelah kita berpikir, muncul kembali nih satu pertanyaan. Tadi kan matematika dianggap menyeramkan ya. Sebenarnya bisa nggak sih kita mengubah stereotip tersebut? Harusnya sih bisa ya. Pasti bisa. Ada yang bilang matematika bisa dapat stereotip tersebut karena pengajarnya dinilai kurang kompeten dan kurang fleksibel di bidangnya. Seperti memusingkan, mengintimidasi, bertele-tele, atau bahkan membosankan. Di sisi lain, ada juga yang mengatakan bahwa matematika hanya diajarkan berdasarkan apa yang ada di atas lembar kertas. Well, aku nggak berani bilang ya hal tersebut benar atau salah, karena jujur aku juga masih perlu mempelajari atau memahami lebih dalam terkait hal itu untuk mengklarify hal ini. Kemudian, berbicara soal matematika yang membosankan, tentunya kita harus tahu dong makna dari matematika itu sendiri. Jadi, sebenarnya matematika itu apa sih? Ada yang berkata bahwa matematika merupakan ilmu yang mempelajari tentang pola. Akibatnya, matematika disebut-sebut sebagai science of patterns. Tapi, pola yang seperti apa? Kemudian, ada juga nih yang mengatakan kalau matematika itu merupakan bahasa. Tapi, bahasa yang bagaimana? Nah, kemudian mungkin ada dari kalian juga yang pernah mendengar bahwa matematika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita berlogika, tentang bagaimana sih cara kita berpikir terstruktur dan sistematis. Oke, semua yang teman-teman dapatkan itu benar kok. Oke, setelah ini aku izin kasih satu contoh ya terkait hal tersebut. Gini contohnya, waktu sekolah kamu belajar dengan sangat rajin. Karena pada waktu itu kamu mengincar ranking 1 seangkatan. Jadi kayak ranking 1 paralelnya lah. Akhirnya ayahmu berjanji kepadamu, jika kamu mendapatkan ranking 1, maka ayah akan memberikanmu handphone baru. Tentunya hal tersebut pasti dong semakin memotivasi kamu nih untuk mendapatkan ranking 1 seangkatan atau ranking 1 paralel. Tapi bagaimana jika kamu tidak berhasil mendapatkan ranking 1? Apakah ayah akan memberikanmu handphone baru? Jawabannya bisa jadi. Kenapa? Bisa saja ayah memberikanmu handphone baru bukan karena kamu ranking 1, akan tetapi karena kamu masuk ke universitas yang sangat bagus. Istilahnya universitas yang sangat kamu impi-impikan. Loh, kenapa itu bisa terjadi? Nah, jawabannya nanti akan kita bahas lebih lanjut di bagian logika formal, teman-teman.
Dan itu tadi salah satu contoh logika formal atau seperti yang aku udah note sebelumnya, yaitu merupakan logika yang sering dipakai dalam matematika, khususnya yang tadi itu implikasi atau pernyataan jika A maka B, jika pertanyaan A maka pertanyaan B, yang seringkali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya teman-teman juga sering dong menggunakan ya syarat-syarat seperti itulah, jika kamu ini maka kamu ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, contoh lainnya adalah bermatematika. Sore ini nih, rencananya ada temanmu yang mau main ke rumah. Kita sebut saja deh, namanya katakanlah Asif gitu ya. Nah, dari sekolah, kamu pulang dulu nih untuk mempersiapkan berbagai hal. Ya kayak nyambut tamu lah, masa teman mau main ke rumah nggak disambut gitu kan. Nah, jadi di perjalanan pulang tersebut, kamu ngelihat nih ada berbagai banyak hal. Misal, kayak terminal bus sedang lancar, semua bis jalan. Kemudian ada kubangan lumpur yang gede banget di jalan. Hingga lampu lalu lintas yang waktu itu tuh sedang rusak. Kayak kadang merah-merah semua, kadang hijau-hijau semua, jadi nggak teratur lah udah. Nah, selain itu, kamu juga ngelihat nih, kalau penjaga warung mie kesukaanmu waktu itu sedang sepi. Katakanlah, sebut merek dah, Gacoan. Nah, padahal biasanya warung mie itu tuh lagi banyak pengunjungnya. Sayangnya waktu itu kamu udah nggak punya uang nih, sehingga kamu nggak bisa mampir ke warung mie tersebut. Oke, teman-teman ingat ya, kasus yang sedang terjadi pada saat itu. Nah, singkat cerita, kamu udah mempersiapkan semuanya di rumah. Kamu tinggal menunggu Asif yang kenapa nih kok dia nggak datang-datang gitu kan. Nah, akan tetapi kamu tuh mikir kayak kenapa ya si Asif ini nggak datang-datang, kayak 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, si Asif nggak datang-datang, kayak ngaret lah. Dan akhirnya setelah kamu menunggu cukup lama, Asif akhirnya datang membawakan 2 buah kotak mie kesukaanmu yang tadi kamu mau beli tapi uangmu habis. Nah, hanya saja saat itu celananya Asif terlihat kotor karena sebuah lumpur. Jadi kecipratan lumpur tuh celananya si Asif. Nah, di situ kamu pun berasumsi, kenapa nih kok celananya si Asif bisa kotor, dan kenapa juga si Asif bisa terlambat sampai berjam-jam gini, padahal nggak biasanya loh dia datang terlambat. Istilahnya dia nih disiplin lah, seperti itu. Oke, kamu udah tahu kondisi yang terjadi siang tadi atau sore tadi, seperti yang udah aku mention sebelumnya. Dan akhirnya kamu pun mulai berasumsi lah, mencoba melakukan struktur, mengkonstruksi lah, seperti itu. Asumsi yang pertama, kamu mengira Asif itu nggak sengaja ngelewatin kubangan lumpur besar yang tadi ada di jalanan. Akan tetapi, kamu mikir lagi nih, kayaknya nggak mungkin deh ini orang ngelewatin kubangan lumpur yang segitu gedenya dengan sengaja. Karena bakal aneh banget dong kalau misalkan ada orang yang sengaja ngelewatin kubangan lumpur segede itu. Selain itu, kalau misalkan si Asif sengaja masuk atau ngelewatin kubangan lumpur tersebut, harusnya dia nggak ada kendala dong buat sampai ke rumahku. Karena dia bisa aja sampai tepat waktu, karena kan dia ngelewatinnya sengaja tuh, alias terabas-terabas aja lah. Jadi nggak peduli celananya kotor atau apa, jadi dia bisa langsung cepet ke rumahmu. Tapi selain celananya kotor, Asif juga terlambat, teman-teman. Jadi kamu di sini berpikir lagi lah, kalau celananya kotor karena kubangan, kok bisa dia terlambat? Seperti itu. Nah, akhirnya kamu berasumsi lagi nih. Asumsi yang kedua, kamu mengira bahwa Asif ini terlambat karena membeli mie kesukaanmu. Tapi, kamu tadi lihat sendiri, kalau warung mie favoritmu itu kosong plong, sepi lah istilahnya. Sehingga nggak mungkin Asif terlambat karena itu. Kalaupun terlambat, paling 10 menit, 15 menit, nggak mungkin sampai berjam-jam hanya karena hal itu. Dan lagi, kamu berpikir, lampu lalu lintas mati, terminal bus lancar, dan ada kubangan besar di tengah jalan. Lihat meeting gitu kan. Akhirnya kamu berasumsi bahwa Asif ini tidak sengaja terciprat oleh bus yang lewat di jalan lampu tersebut saat lampu lalu lintas tersebut mati. Atau error lah, teman-teman. Jadi kan tadi lampu lalu lintasnya gak jelas tuh, kayak rusak gitu kan. Nah, bisa aja kayak waktu hijau semua nih, atau mungkin lagi mati semua lah. Si Asif jalan, dari sisi lain
Atau mungkin dari sini deh, jangan dari sisi lain terlalu brutal. Ada bis lewat, ngeng, diar. Gak nabrak, sorry. Kubangan airnya ini nyemprot ke si Asif. Jadinya si Asif nih kotor karena terkena kubangan air tadi atau kubangan lumpur tadi. Sehingga kayak kondisi jalanan tuh jadi tidak kondusif dan mungkin Asif agak sedikit beres-beres lah. Kayak mungkin dia bersih-bersih dikit atau lain sebagainya sehingga dia bisa tidak lebih kotor dari yang sebelumnya. Nah, tentu hal tersebut perlu dibuktikan dong. Mungkin bisa tanya langsung ke Asif atau bagaimana. Karena itu baru sekedar asumsi dari dirimu aja dan perlu dibuktikan. Akhirnya kamu coba nih tanya ke si Asif. Bener nggak sih kamu kejebak macet dan kena cipratan lumpur sebelum mampir ke warung mie atau warung gacoan itu? Nah, ternyata waktu Asif bilang atau waktu Asif mengklarify, ternyata benar tuh. Tapi bukan karena bus, melainkan karena ada mobil pengendara lain yang melewati si Asif. Kamu lupa tuh memikirkan kemungkinan bahwa bisa aja ada mobil yang lewat di momen-momen itu. Karena kan waktu pulang sekolah mungkin mirip-mirip ya teman-teman. Waktu pulang sekolah tuh mirip-mirip dengan waktu pulang kantor. Jadi setelah Asif mengklarify, ternyata Asif itu terjebak macet dan terkena cipratan lumpur akibat pengendara mobil lain teman-teman. Karena pada saat itu juga mobil-mobil tuh masih dengan keadaan yang sangat ramai karena bertepatan dengan jam-jam pulang kantor teman-teman. Well, meskipun tidak sepenuhnya benar ya, karena asumsi kalian tadi si Asif ini tercipratnya oleh bus, bukan oleh mobil. Tapi kita sudah berhasil mendekati kesimpulan yang benar dengan menggunakan asumsi yang kamu buat berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi begitulah cara mungkin berlogika atau berpikir terstruktur teman-teman. Nah, kalau dilihat sekilas, ini tuh mirip banget seperti masalah kayak puzzle-puzzle in-game. Kayak mungkin teman-teman pernah main lah kayak Genshin Impact, terus ada misalkan apa lagi yang game-game puzzle gitu. Mungkin Superliminal, terus apa katakan lagi mungkin game horror, dan lain sebagainya. Itu kan banyak banget puzzle-nya. Sekilas ini tuh mirip banget seperti masalah-masalah di game puzzle teman-teman. Nah, memang pada dasarnya matematika itu seperti itu. Kita diminta untuk memecahkan masalah atau memberikan suatu kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang kita miliki. Hanya saja memang lebih dibungkus dengan ya banyak banget angka ya. Kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 dan juga simbol-simbol yang aneh. Kayak mungkin teman-teman belum tahu nih, tapi nanti kalian bakal sering ketemu simbol epsilon atau mungkin delta dan lain sebagainya. Dah, layaknya grinding atau mencari item di dalam game untuk matematika, layaknya grinding atau mencari item di dalam game untuk istilahnya mendapatkan informasi yang dibutuhkan supaya mencapai kesimpulan atau kita supaya bisa up level atau bisa memecahkan puzzle yang ada. Matematika juga sama teman-teman. Terkadang kita juga perlu loh untuk mempelajari teori-teori yang cukup kompleks seperti katakanlah eksponensial, logaritma, atau bahkan teori bilangan sebagai jembatan atau alat bantu kita untuk mencapai suatu kesimpulan yang benar dan sah. Dan tunggu. Bukannya masalah kehidupan sehari-hari juga kurang lebih sama ya seperti ini? Seperti misalkan kita memasak nih. Untuk memasak dengan baik atau untuk bisa memasak dengan baik, kita kan perlu bahan-bahannya. Mengetahui gimana cara masaknya, seperti katakanlah menggoreng, mengukus, atau bahkan merebus, atau mungkin yang lebih advance, teknik poaching, swallow frying, deep frying, untuk bisa mendapatkan masakan yang enak dan dapat dinikmati dengan nikmat, teman-teman. Nah, ini tuh mirip banget kan kalau teman-teman lihat dengan matematika, mempersiapkan bahan, mengetahui teknik untuk mencapai atau membentuk suatu masakan yang nikmat, dan memperoleh masakan yang enak. Menyimpulkan apa yang diketahui, menggunakan sifat-sifat atau teorema yang telah kita pelajari, mendapatkan jawaban atau kesimpulan. Bagaimana? Ini semua hanya tentang masalah cara pandang kan? Semua ini tentang mindset ya teman-teman. Oke, sebenarnya masih banyak loh kayak kaitan matematika dengan kehidupan sehari-hari lainnya. Well, ini masih prolog
Dan kita akan bahas lagi di lain waktu. Ini masih chapter 00 istilahnya. Masih ada 01, 02, dan lain seterusnya. Dan sampai berjumpa di kemudian hari teman-teman. Kita akan mencoba mengubah sudut pandang kita tentang bagaimana sih matematika atau perspektif matematika dalam kehidupan sehari-hari itu. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf dan sampai jumpa di sesi sastra dan matematika berikutnya. Karena hidup penuh dengan angka. Sampai jumpa teman-teman. See you in the next video.